Ieu geus jiga dagang naon we, jiga dagang brand ya. Tapi bener, kita ikutin terus ini kisahnya dia nanti pasti nanti outputnya bakal pilok kita ngebom, milok-milok tembok. oh istilahnya ngebom ya? Atau nggak tahu sekarang anak sekarang nyebutnya bom. Enggak kan waktu zaman dulu. Zaman itu milok. Zaman itu nyebutnya milok. milok aja Oke. milok. Bikin kaos, bikin stiker, bikin sweater, bikin topi. Ya melalui media itu kita berharap banyak orang makin kenal bahwa gua adalah Sabori gitu. Dengan media itu ya, karena dulu medsos tuh belum ada. Karena ya. ketika ditempelin di kaos gua, jadinya gua adalah Sabori gitu. Gua anak Sabori awalnya. Ya gua anak Sabori, kesini ya gua Sabori. Gitu. Gitu. Jadi dengan lu memanfaatkan media-media, bukan hanya tembok, bukan dengan coret-coret, tapi di situ lu bisa kaos, topi, gitu. Karena kan kita nggak punya sosmed zaman dulu kan. Nah betul itu. Kayaknya kalau tahun itu punya sosmed, wow, luar biasa. Ya. Nah, kalau misalkan kita bicara, ini kan termasuk kenangan ya. Iya, benar. Kenangan kita throwback ke 90s kan dengan kenangannya. Gua punya sesuatu yang mungkin lu bakal kenal lah, bakal mengingat gitu. Gua bakal bawain. Coba, Bro, mana? Nih. Yo ini. Apa sih? Ini tulisannya. Tuh, wis. Lihat Anda. Ya, tuh, wis. SMP PGRI 5. Ini punya siapa sih? Punya Raka. Kecil amat. Tulisannya BTR. Itulah ciri khas Sabori. BTR apa Kak? BTR, oke. Dulu kita sempat bikin topi juga. Ada Topi kayak gini? ada satu teman kita, siapa namanya? Tapi nggak asik ya kalau nggak dipakai ya. Ini mah topi SMP banget ya. Dulu kayak gitu kan topinya? Apa Enggak. jangan-jangan nggak punya topi lagi? Topinya warna biru semua, terus depannya logo Ini tuturi. Sabori yang singkatan jadi SBR. Tuturinya cakur. Yoi, mantap ya. Oh lu dulu pernah bikin itu? Bikin topi juga. Oh. Bukan gue sih, ada teman gue. Siapa gue lupa Nah, namanya. lu pacaran pakai topi itu? Enggak, buat nongkrong aja kita. Jadi punya 2 topi ya? Jangan-jangan seragamnya beda ya Sabori. Nah, dulu gue inget banget Sabori itu logonya kupu-kupu, mirip grup band ya, salah satu grup band di Indonesia itu logonya kupu-kupu. Dan gue ngeliat itu gede banget. Gue pernah waktu itu gue jalan di Basti Saram. Itu gue ngeliat ada yang nggak lah itu sablon atau bordir pakai sweater gede banget sini nih, Sabori. Ini apaan nih? Gue telak-telak kok. Ini mah huruf S, belakangnya huruf R. Wah ini gue bilang, ini mah bukan nama grup band nih gue bilang deh. Bener gak itu? Iya. Itu pas kita kelas 2, aku kelas 2 ya. Kelas 2 ada teman kita yang bikin versi sweater. Tangan panjang, hitam, Ada pakai hoodie juga. ada hoodie-nya. Terus SBR Sabori yang disingkat jadi SBR. Logonya itu. Mm-mm. Oh berarti berevolusi ya dari ya lebih praktis ya. Merespon keadaan aja sih, merespon Pasar. merespon tren gitu kan. Karena demand-nya udah penuh nih, oke kita bikin desain. Ini mirip bisnis sih lama-lama kalau diduitin lu apa jangan-jangan emang diduitin apa? Iya, gue bertahan hidup di kelas 3 itu lumayan ya dengan jualan kaos. Oh, cuannya lumayan banyak ya. Lumayan, untuk anak umur segitu nggak punya kebutuhan utama ya udah itu menjadi uang jajan yang lumayan tapi nggak apa-apa, yang penting nggak masalah, yang penting mereka kan sudah terpenuhi ya, worth it lah, kaos harga sekian, desain nggak bisa dihargai dengan sekian rupiah karena tetap desain maupun ide itu lebih mahal dari apapun. Makanya kita harus menghargai, dan yang pasti sekarang kan lagi musim bajak membajak nih ya, jadi kita hargailah daripada kita harus membajak atau piracy. Nah, guru tahu logo Sabori itu? Gua nggak tahu kapan mereka mulai menyadari bahwa murid-muridnya menciptakan nama keren Sabori gitu. Sampai pada akhirnya gue dengar kabar sekarang sampai guru pun cukup familiar menggunakan nama Sabori.
Berarti dulu waktu itu memang belum tahu, tapi kesini-sini tahu. Sempat Iya. diprotes sama guru, apa ini Sabori gitu? Itu kejadian mulai di kaos kita yang kedua yang hitam full black, terus ada beberapa tulisan untuk menegaskan, isi tulisannya gini kurang lebih, gua itu anak Sabori, tapi cukup panjang, banyak, gue lupa. Di situ ada tulisan Sabori full sama logo yang kupu-kupu yang kayak logo slang itu. Berarti sempat ada ya, sempat ada. Mulai dari pertanyaan situ guru lihat, oh ini nama Sabori semua segala gitu. Tapi mereka akhirnya enggak, tidak mempermasalahkan, nanti tidak mempermasalahkan secara panjang gitu enggak kan? Dipanggil sih gua. Waduh. Tetap. Ini kasusnya kayak Anwar nih. Dipanggil tetap. Dulu gua dengar-dengar Sabori ini banyak musuhnya. Benar gak? Termasuk Kyo, termasuk gua juga. SMP gua sempat ribut. Lucunya lucunya gitu. Dari kami sendiri kami merasa nggak punya musuh. Gitu. Kami Kita merasa biasa aja gitu. Kita biasa aja gitu. Kalau ketemu akhirnya jadi kegiatan olahraga di tengah jalan ya mungkin ya terjadi gitu. Tapi rasanya kami nggak memulai permusuhan sih. Atau mungkin mungkin ini gitu. Itu adalah buah dari awal gua mempromosikan nama Sabori. Itu triknya adalah misalnya ada orang duluan nama sekolah keren, nama keren sekolahnya nih. Itu gua coret. Sabori. Itu deh. Coret Sabori gitu. Kayaknya itu Padahal tujuan awalnya tidak nyari ribut, Iya, cuma kan? pengen eksistensi bahwa ini Dan itu ada strategi gua loh, dagang ada sebenarnya. gua loh gitu. Iya, strategi dagang sebenarnya kalau zaman sekarang lah ya. Eksesnya jadi ketidaksukaan mereka kepada Iya. kami. Coret. Maafkan saya Sampai kan teman-teman. Sampai kan akhirnya, wah ini nama Sabori dicoret nih, tulis Sabori by Anes, coret ribut misalkan. Nah itu terus aja Pak balas-balas tak, coret deh. Iya. Kamu ribut, ayo gitu kan, coret lagi. Ayo ribut di mana sih ya? Ayo terus sampai bawah. Ada yang seperti itu ya. Nah pengalaman yang paling pahit apa? Ketika lo membawa brand Sabori ini ke Teman-teman orang. Enggak ada sih. Mereka cukup bisa Welcome ya? welcome dengan pilihan nama itu. Mereka nerima ya. Jadi lebih ke apa? Lebih ke menikmati masa SMP dengan kata-kata Sabori. Dan tentunya lu sampai lupa pacaran waktu itu. Tetap sih kayaknya pacaran. Ada tapi punya. Kan itu dua ruang yang berbeda. Sedap. Berarti gue punya 3 ruang itu kan. Belajar, nongkrong sama teman-teman cowok, sama pacaran. 4 lah, nyari cuan. Oh gitu ya. Nah, sempet ikut namanya tawuran gitu sempet. Ini baru kali ini gue soal gue ketawain menarku bener. Karena gue pikir enak ya dibahas itu gitu. Bahas aja. Oh bahas aja ya. Apa-apa. Oh iya. Nggak terhindarkan sih, pasti ikutan. Masih ikut ya. Nah artinya gini, kenapa kita selalu atau beberapa kali membahas masalah tawuran, karena kita pengen reminder mereka yang mereka masih sekolah ataupun alumni yang dekat sekali, yang artinya baru lulus setahun 2 tahun, untuk mengedukasi adik kelasnya, untuk maupun senior yang di atasnya, untuk mengedukasi para alumni yang baru untuk tidak melakukan aksi tawuran. Itu sebenarnya. Karena yang udah ya konyol gitu kan, mati pun sia-sia gitu. Walaupun ada yang selamat pun bisa hidup, ya dia yang pasti sama sekali tidak mendapatkan manfaat. Nah makanya buat lo yang lagi nonton, ya gua harap gua ingatkan lagi ya kalau gua seperti itu. Karena untuk membesarkan sebuah identitas itu nggak perlu ya kayak gitu-gitu ya. Menurut lo seperti apa sih? Apa perlu dengan tawuran gitu? Oh enggak, gue rasa sih enggak. Membela nama sekolahnya gitu. Perlu kayak gitu menurut lo? Kalau gue sih melihatnya Sekarang gue bicara masalah brand nih ya. Sekarang ini gue melihatnya, sekarang nih baru gue bisa setelah sekian tahun menerjemahkan. Tahun itu adalah tujuan kita bukan membesarkan nama sih, untuk memperkenalkan saja. Memperkenalkan saja. Kalaupun dan tawuran rasanya bukan salah satu bagian Halo. untuk lebaran. Iya. Oh iya, nastar. Nastar ya kan. Kembali itu. Bukan ini. Blast. Yes, rokok is. Pokoknya di. Oke.
Lanjut. Sambil. Iya, iya, sorry. Thank you. Enak banget belum. Lanjut. Apakah Nggak. perlu tawuran untuk membesarkan nama? Kalau gue sih tahun itu rasanya nggak pernah kepikiran begitu. Seringkali tawuran itu terjadi karena hal-hal sepele dan spontan. Wuih. Iya. Terus Jadi Ya, wuih dong kalau dibilang kontak wuih gitu. 90-an. iya, iya. terus Jadi itu nggak ada cita-cita, tujuan atau merencanakan bahwa kami harus tawuran untuk membesarkan nama gitu. nah terus kenapa sekarang jadi ramenya seperti itu? Ini menurut lo ya, untuk gue kenapa? Darah muda kali ya, semangat, Hmm. adrenalis jangkis gitu kan, mencari sesuatu bukan mencari, seperti tergoda untuk bikin sensasi, Cari perhatian. cari perhatian, terlalu banyak alasannya Tapi untuk kan kalau mati konyol bro. Ya. Gimana menurut lo? kekonyolan karena tawuran terus mati ya. Gue pikir ya nggak tahu ya, jalannya Tuhan kan itu jalannya dia. Jalannya dia sih. Heeh. Karena kan kita jalan di trotoar aja bisa mati, nggak perlu tawuran juga. Iya benar sih. Hmm. Benar. Nah makanya kalau misalkan lo Tapi bukan berarti gue membenarkan tawuran dan terus akhirnya punya Iya. ekses menjadi makan korban, nggak. Maksud gue berarti tawuran jangan sampai ada korban gitu maksudnya gimana? Maksud iya nggak boleh ada korban. Gimana menurut lo? yang gue lihat tawuran sekarang ya nggak tahu, karena gue juga nggak menjadi bagian dari itu sekarang. Kalau gue lihat gue dulu, Yang dulu. yang gue dulu itu tadi seringkali kita lagi jalan rame-rame ketemu anak sekolah lain, cuma masalah sepele, masalah lihat-lihatan, cuma masalah apa ya, Ajek lah, bro. Wah, Oh. Sabore wah gitu kan. iya, spontan, abis itu udah. Mantap. Jadi Gue dengar mah anak sekarang kalau tawuran tuh janjian ya. janjian. Hmm. Janjian. Dia lu di mana? Kepo gitu kan. Jadi nggak ribut. Ayo gitu. Kayak barang nggak? Serah gua dong. Gitu. Enggak, kita nggak sampai sebegitunya. Ekstrim gitu ya. Heeh. Karena memang dulu tawuran tidak bertujuan untuk mencelakai. Hmm. Ya nggak gebukan stigmanya. Memang sih. ya tidak sampai menghabisi atau menghilangkan nyawa. Kalau sekarang entahlah, mungkin muncul kebanggaan buat mereka ya gue nggak tahu juga ya, karena nanti pokoknya kalau misalkan lo pengen ada narsumnya, saksi hidup yang pernah ikut tawuran, lo di kolom komen lo bisa masukin di situ, nanti insya Allah gue undang deh. Tapi yang masih hidup ya, jangan yang udah mati. Aing kudu nyemat atau enggak? Gitu. Lo dulu tawurannya gimana gitu kan? Tapi nggak apa-apa, gue butuh Samrul ntar buat mediator. Bro, lu nyambat mulu. Rahasia. Nastar Ayo, enak sok, loh. Pak. Produksi mana sih? Oci cookies. Oci cookies enak. Lo harus nyobain cookies ini. Dia ada 4 varian rasa. Nastar, kastengel, putri salju, sama apa satu lagi ya? Apa ya? Sama sih, Bay? Sprite. Hah? Sprite. Sama Lidah kucing. lidah kucing. Enak. Oci cookies double C pakai Y. Nah, ini kenapa nggak pakai ini? Dia pakai Y. Ci, kenapa pakai Y, Ci? Aku pengen tahu. Lu udah kontak sama Oji? Belum sih, cuman enak aja. Gue ngarepin sih kirim lagi ntar, maksudnya gitu. Lu mana sih, Ci? Enak, Ci.